Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinara Safina dengan NIM 2305/20409. Jadi pada praktikum kali ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi routing statik di mikrotik. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui cara kerja routing statik di mikrotik, dan yang kedua yaitu mensimulasikan routing statik mikrotik dengan GNS Tree. Oke, langsung saja kita buka di VirtualBox-nya. Jadi kita menggunakan dua PC dan juga router OS. Nah, setelah itu kita buka ke GNS Tree-nya. Di sini kita pilih Edit, lalu Preference. Nah, di sini kita perlu mengimpor di VirtualBox FMS-nya. Ini pertama saya hapus dulu agar kita bisa melihat bagaimana cara menambahkannya. Yang pertama nih klik new, lalu ini next. Nah, ini kita tarik untuk PC-nya pertama, jangan lupa dijentang juga. Lalu klik finish. Ini berarti kita sudah menambahkan PC ke VirtualBox FM di GNS Tree. Setelah itu kita juga ambil router OS-nya, jangan lupa dicentang juga. Nah, setelah itu kita edit di bagian router OS-nya karena kita mau merubah simbol dari router OS-nya. Pertama klik ini simbol browse. Habis itu kita klik yang bagian klasik ya. Itu kita cari yang router firewall. Nah, yang itu kita klik, lalu kita ganti juga untuk namanya kita ganti R aja. Oke, setelah itu kita menuju ke networknya. Untuk networknya kita menggunakan 5 adapternya 5. Lalu untuk nama formatnya kita pakai ETH aja. Type-nya PCNet Fast 3. Oh ya, jangan lupa untuk centang. Setelah itu klik OK. Jadi di sini kita miliki ada adapter 5 untuk routernya. Setelah itu kita menuju ke bagian PC-nya. Ini sudah berganti ya simbolnya. Kita edit juga di bagian PC-nya. Di bagian PC kita edit di bagian networknya, adapternya kita pakai 2. Nama formatnya sama seperti tadi, ETH. Setelah itu tipenya PCNet Fast 3 juga. First port name-nya kita namai LAN. Setelah itu jangan lupa di allow GNS Tree to use ini. Setelah itu configure custom adapters. Nah, ini kita untuk adapter satunya kita kasih nama MNG atau manage untuk manajemen port, untuk manajemen ya. Setelah itu kita cek. Oke, sudah sesuai, kita oke. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan 2, kita cek ya di bagian ini. Ada device-nya, ada PC dan juga router. Nah, berarti dia sudah terkonek ya, sudah terupload di GNS Tree. Nah, setelah itu kita buka untuk skemanya ya, topologinya. Nah, ini ada skema sama seperti yang dulu. Ini di sini juga ada penjelasan untuk routernya. Nah, di sini ada router 1, router 2 dan router 3. Ada PC1, PC2, PC3 dan juga web server. Ada juga IP-nya ditulis di sini. Oke, jadi kita menggunakan web server apa aja nanti, tapi untuk next praktikum. Jadi kita buat dulu topologinya.
Ini router 1, ini tambahkan router 2, tambahkan juga router 3 nya. Jadi kita buat sama persis skemanya seperti yang ada di buku PDF tadi. Nah, lalu kita tambahkan PC nya. Ada PC 1, ada PC 2, ada PC 3, dan juga ada web server, dimana pada web server itu kita juga menggunakan PC. Nah, untuk PC 4 ini sebagai web server, kita ganti aja namanya menjadi web server. Lalu kita ganti, rubah ya simbolnya, itu enggak PC seperti ini, tapi kita ubah simbol server gitu. Caranya yaitu klik kanan, lalu di situ akan ada change symbol ya. Nah, change symbol, habis itu tunggu dulu. Ini merubahnya juga harus sebelum kita run ya. Jadi kalau udah di run nanti nggak bisa dirubah namanya. Oke, kita cari server. Nah, itu ada server, kita ganti oke. Setelah itu kita hubungkan. Ini semua nanti akan terhubung ke VirtualBox. Nah, ini dia sudah ada semua yang kita tambahkan, padahal sebelumnya tuh cuma ada PC dan router OS. Ini udah ada semuanya. Jadi kalau kita menambahkan lagi nanti juga otomatis ditambahkan ke VirtualBox. Oke, kita langsung hubungkan aja dengan kabel itu ya. Dari routernya dulu ya, ETH0 ke router 2 yaitu RTH0 juga. Router 1 ke router 3, ETH1 ke ETH0, lalu router 2 ETH1 ke ETH1. Oke, setelah itu ini PC 1 disambungkan ke router 1, LAN ke router 2, ini juga LAN ke router 3. Router 3 ETH3. Lalu untuk PC 3 LAN disambungkan ke ETH2. Lalu untuk web server LAN-nya juga sambungkan ke router 3 di ETH2, sambungkan ke LAN. Oke, seperti itu ya. Kalau pengen lihat ini show atau hide, kalau pengen lihat ya ini biar tidak salah settingannya, seperti pada saat di Cisco Packet Tracer. Ini kita jalankan aja, kita run langsung. Ini ya, kita run, kita tunggu dulu. Agak lama ya karena kita membuka 1 2 3 4 5 6 7 buah, ada 4 PC dan 3 router, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, setelah itu sini sudah buka ya. Di sini kita buka untuk PC 1. Lalu kita buka PC satunya dulu, kita setting dulu ya untuk PC satunya. Pada PC 1 ini kita buka Winbox-nya untuk men-setting. Jadi router 1 itu nanti settingannya di PC 1. Untuk ngeremote router 2 menggunakan PC 3 dan untuk router 3 menggunakan web server. Nah, selanjutnya kita buka untuk PC 1 ya. Di Winbox-nya PC 1 kita buka. Lalu kita buka menggunakan MAC address ya. Ini lalu kita connect. Nah, ini udah terbuka. Ntar ini praktikum yang kemarin saya hapus dulu.
Setelah itu kita buka IP, lalu ke addresses. Nah, kita settingnya di sini ya, kita hapus dulu ini. Ditambah untuk ether 1 itu 12.12.12.1/24 menuju ke ether 1. Oke. Selanjutnya ini kita tambahkan lagi untuk ether 2 nya. Ini menuju ke router 3 ya, jadi kita pakai IP addressnya itu 13.13.13.1/24, kita taruh di ether 2, apply, oke. Berikutnya menuju ke PC 1 yaitu 192.168, ini gateway-nya 1.62 berada di /26, kita taruh di ether 3, lalu apply, oke. Nah, selanjutnya kita ke PC 2 yaitu 192.168.1.126/26 berada di ether 4. Apply dan oke. Kayak gitu. Jadi ada ini ya, kalau lupa ini ada router 1, router 2, ada settingan IP-nya. Kita sudah selesai di PC 1, router 1 ya, ini sudah selesai. Kita pindah ke router 2, ke PC 3 untuk nyeting router 2. Oke, kita simpan dulu untuk PC 1 nya, kita geser yang PC 3. Caranya sama seperti tadi, kita buka Winbox dan juga kita buka ini untuk MAC address nya ya, lalu connect. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita menuju ke IP address. Nah, ini juga saya hapus dulu. Lalu kita masukkan ke IP address, lalu kita tambahkan ya, ini untuk ether 1 router 1 yaitu 12.12.12.2 ke arah router 1 ini /24 berada di ether 1. Apply dan oke. Lalu ke router 3 yaitu 23.23.23.2/24 di interface ether 2. Apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk PC-nya ya. Ini 192.168.1.254/25. Ini di interface ether 3. Oke, apply dan oke. Nah, seperti ini. Di sini ada IP-nya sudah kita daftarkan. Dan yang terakhir, kita untuk men-setting meremote router 3 di web server, kita buka web server. Caranya juga sama. Kita buka di Winbox nya. Oke, kita buka MAC address, connect. Nah, lalu ini saya hapus dulu. Lalu kita menuju ke address. Ini juga saya hapus dulu, ini karena praktikum yang kemarin. Oke, kita isi di IP address-nya itu pertama yang menuju ke server 1 yaitu 13.13.13.3/24 menuju ke interface ether 1 ya. Ini /24 menuju ke ether 1. Apply dan oke. Router 2 yaitu 23.23.23.3/24 kita taruh di ether 2.
apply dan OK. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk web servernya, yaitu 43.43.43.3/24 berada di interface Ether 3. Apply dan OK. Setelah itu ini udah selesai semua untuk kita pengaturan IP-nya ya, setting IP-nya. Sekarang kita mulai ke PC 1 untuk setting IP PC-nya. Kita menggunakan ini ya, tidak menggunakan DHCP server atau DHCP client ya. Kita buka ini ya. Ini seperti di Cisco Packet Tracer waktu lalu itu, kita buka local area connection ini, lalu kita properties. Nah, ini ada internal protocol TCP/IP, lalu kita buka di bagian properties juga. Kita buka. Oke, kita tambahkan IP-nya, use the following IP address. IP address-nya 192.168.1.1. Karena ini /26 berarti ininya 192. Default gateway-nya 192.168.1.62. Oke, PC 1 sudah selesai. Sekarang kita menuju ke PC 2. Ini juga sama ya, seperti PC 1. Ini kita simpan dulu untuk PC 1-nya. Kita geser PC 2-nya ya. Nah, untuk PC 2-nya kita buka di bagian tadi seperti tadi, yaitu di pojok kanan bawah itu, lalu klik open network connection. Nah, setelah itu kita buka local area connection ini, lalu properties sama seperti tadi untuk TCP/IP, lalu klik properties. Untuk PC 2-nya kita 192.168.1.665. Untuk subnet max-nya 192. Harus sama seperti tadi ya. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.126 ya, 126. Setelah itu kita klik OK dan close. Kita sudah selesai di PC 2. Lalu kita setting IP di PC 3 sama seperti tadi. Kita buka di open network connection itu, local area connection, lalu kita pilih properties. Untuk TCP/IP-nya properties juga, lalu kita tambahkan ya, use the following IP address. Ini 192.168.253. Untuk subnet max-nya /25, berarti ini 128. Default gateway-nya 192.168.254. Oke. Klik OK dan close. Dan yang terakhir kita atur untuk IP web server. Kita buka untuk web servernya sama seperti tadi ya, properties. Ini local area connection, lalu properties, lalu menuju ke TCP/IP properties. Di sini kita tambahkan untuk IP-nya itu berarti 43.43.1. Untuk subnet max-nya /24.
berarti 255.255.255.0 ya. Untuk subnet max-nya 43.43.43.3. Kita klik OK dan close. Oke, kita sudah membuat atau menambahkan IP ke PC1, PC2, PC3 dan juga web server. Oke, setelah itu kita coba ngeping dari PC1 ke PC2. Jadi kita buka CMD, lalu kita ketikkan ya, ping IP dari PC2 itu 192.168.1.65. Ini sudah replay ya, jadi dia bisa menjangkau di PC2 karena itu masih dalam satu router yang sama. Tetapi PC1 itu tidak bisa untuk ngeping ke PC3 karena dia belum bisa menjangkau ke PC3 karena router 1 itu belum diajari cara untuk menjangkau PC3. Router 1 belum tahu tempatnya PC3 itu di mana. Gitu. Jadi kita harus mengajari dulu untuk router satunya biar tahu di mana PC3 berada, dan juga kita ajari router 2 untuk tahu di mana letak PC1 atau PC2 berada. Kita buka di PC1-nya untuk setting pertama router satunya dulu. Di Mikrotik itu kita pakai settingnya itu ini ya, IP lalu root. Kita ajari ini ya, root. Untuk ini biarin aja ya karena ini merupakan IP bawaan yang ada di interface ini. Jadi kita tambahkan aja ada AS, aktif statik. Jadi kita tambahkan kalau mau ke PC3 yaitu 192.168.1.128/25 ya. Ini yang dituju itu satu network, jadi maka ini harus lewat ke gateway 12.12.12.2. Nah ini maksudnya tuh kayak lewat ke router 2 nih untuk menjangkau IP 128 itu. Oke, apply dan oke. Setelah itu ini kita sudah ajari ya. Ini kan menuju ke PC3, kita ajari semuanya aja dulu. Ini kita ajari untuk menuju ke web server. Kita klik tulis IP-nya 43.43.0/24. gateway-nya lewat mana? 13.13.13.3 merupakan IP dari router 3 ya. Jadi apply oke. Nah, di sini keluar aktif statik ya. Ini yang kita ajari tadi, aktif statiknya. Oke. Nah, ini ada 2. Setelah itu kita ajari di router 2 menggunakan PC3. Kita buka PC3 nya sama seperti tadi, Winbox tadi ya. Kita IP dan root. Nah, di sini sama, gak usah diapa-apain. Ini kita ajarin kalau ingin ke 192.168.1.0/25, kita tembak ke dua-duanya ya, PC1 dan juga PC2. Jadi /25. Lewat gateway-nya itu ini router 1 yaitu 12.12.12.1.
Oke, apply dan oke. Nah, ini akan muncul juga aktif statiknya ya. Lalu kita ajari juga untuk ke web servernya. Untuk ke web servernya ya. 43.0/24 lewat mana gateway-nya? Lewat router 3, yaitu 23.23.23.3 lewat router 3 gitu. Apply dan oke. Oke, aktif statiknya ada 2 ya ini di sini. Oke, setelah itu kita ajari yang terakhir itu ke router 3-nya, yaitu lewati web server. Sama seperti tadi, yaitu IP lalu routes. Nah, ini di sini juga ada, ini biarin aja kita tambahkan untuk menuju ke PC 1 dan PC 2, yaitu 192.168.1.0/25 lewat ini router 1, yaitu 13.13.13.1. Apply dan oke. Oke, ini aktif statusnya udah ada. Kita tambahkan lagi kalau mau ke PC 3, yaitu 192.168.1.128/25, maka lewat di router 2, yaitu 23.23.23.2. Apply dan oke. Oke, kita sudah memberitahu di router 1, router 2 dan juga router 3. Kita cek aktif statiknya, ini ada 2 ya. Oke. Setelah itu kita cek di apakah PC 1 itu bisa menghubungi PC 3 dan juga web server. Kita coba di command prompt, kita ping ke PC 3. PC 3 tadi IP-nya ping, bentar, ping dulu ke PC 1 ke web server dulu, 43.43.43.1. Nah, dia sudah mereplay, jadi dia itu sudah terhubung atau sudah bisa menjangkau ke web server. Kita tracer 43.43.43.1. Ini nanti akan menunjukkan lewat mana dia, router satunya itu lewat mana. Nah, ini pertama ke gateway-nya dulu 62, terus menuju ke 13.13.3 itu router 3, lalu menuju ke servernya langsung. Sekarang menuju ke PC 3. Dari ini ya, dari PC 1 tetap ke PC 3, 192.168.1.253. Kita cek apakah replay. Oke, sudah replay ya, jadi sudah nyambung. Lalu kita lakukan tracer juga dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253. Oke, di sini lewat 1.62, yaitu gateway-nya, lalu menuju ke router 2, lalu menuju ke PC 3. Lalu kita cek dari PC 3 ke web server CMD, lalu ping 43.43.43.1. Ya. Oke, replay ya. Sudah replay, jadi sudah nyambung. Lalu kita tracer 43.43.43.1. Nah, itu pertama lewat
gateway-nya 254 lalu lewat router 3 lalu ke servernya langsung. Jadi seperti itu ya untuk praktikum routing statik pada menggunakan 3 router, yaitu router 1, router 2, dan router 3, dan juga ada 3 PC, PC 1, PC 2, PC 3, dan juga ada 1 web server. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.